Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullahil Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman Islam, karena itu adalah nikmat yang teragung yang Allah anugerahkan kepada para hambanya. Demikian juga nikmat taufik, karena dengan taufiknya kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena mencari pujian atau takut terhadap manusia, tetapi semata-mata karena Allah. Wa an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasbul hajjami khabithun. Qala wasdawu sapa Rafi' ibn Khadij, qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasbul hajjami utawi kerja sebagai tukang cantuk iku khabithun ino, rawahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kasbul hajjami khabithun. Profesi sebagai tukang bekam itu adalah sesuatu yang khabith. Khabith yang dimaksud di sini adalah profesi yang rendah, tetapi tidak menunjukkan itu haram. Karena lafadz khabith ketika disebut itu memang memiliki dua makna. Terkadang ketika disebut kata khabith maka artinya sesuatu itu haram. Sesuatu itu khabith artinya sesuatu itu haram. Tetapi tidak selalu demikian. Terkadang lafadz ini juga memiliki makna rendah. Jadi khabithun bisa berarti haram, khabithun bisa berarti dani'un, artinya rendah. Nah, yang dalam hadis ini itu dengan makna yang kedua, yaitu dani, bahwa profesi sebagai tukang bekam itu khabith, artinya rendah. Nah, sehingga profesi yang rendah dalam strata sosial itu dianggap sebagai rendah. Seperti halnya pekerjaan yang kemarin kita sebut misalnya pemulung, itu pekerjaan yang rendah. Tetapi tidak haram. Kalau seseorang menjadikan pemulung sebagai profesinya atau tukang bekam sebagai profesinya, maka itu adalah sesuatu hal yang halal. Tetapi melakukannya itu para ulama mengatakan makruh. Kenapa makruh? Karena dia bersentuhan dengan najis. Karena yang diurus itu kan darah. Dalam bekam itu darah yang najis. Karena secara langsung bersentuhan dengan najis maka dimakruhkan. Tetapi berobat dengan bekam itu adalah sesuatu hal yang sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbekam seperti dalam hadis sebelumnya. Rasulullah berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada orang yang membekam beliau, yang menunjukkan bahwa berbekam itu boleh, melakukan bekam itu boleh, dan berobat dengan bekam itu juga boleh, bahkan itu sunnah Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melakukannya, pernah berobat dengan cara berbekam. Tetapi tentu saja berbekam itu harus kepada orang yang ahli dan dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya, yang sudah belajar kepada seorang guru, bukan asal ngawur saja. Karena pada masa sekarang banyak juga tukang bekam itu yang ngawur, dia hanya lihat-lihat kemudian beli alatnya, kemudian tiru-tiru orang membekam. Padahal kalau itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, itu bisa sangat berbahaya, ya, bahkan bisa mematikan apabila seseorang nggak ahli kemudian mempraktekkan untuk membekam orang lain. Harus betul-betul ahli mana yang dibekam, daerah mana, sakitnya apa. Sebelumnya harus dipastikan kondisi pasien dalam kondisi normal, darah dan lainnya itu baik, baru kemudian dilakukan bekam. Mana yang kalau sakitnya ini mana yang dibekam, itu harus dipahami. Bukan asal kop-kop saja, semuanya dikop, sehingga nanti bisa menimbulkan bahaya apabila dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya. Ini kan bagian dari ilmu kedokteran. Sebagaimana ilmu kedokteran yang lainnya harus dilakukan oleh profesional, oleh orang yang ahli, demikian juga dalam hal untuk membekam ini juga harus dilakukan oleh orang yang ahli. Dan kita harus kalau mau berobat juga kepada orang yang ahli, bukan kepada dokter palsu. Orang kan sekarang juga banyak dokter palsu. Nah, dia bukan dokter tetapi buka praktek
dokter, sehingga membahayakan pasien. Yang ini juga demikian. Ya, di sini yang diambil pelajaran di sini sesuai dengan bab bahwa kita boleh menyewa seorang tukang bekam untuk membekam kita dalam rangka untuk berobat. Dan dia juga sebagai tukang bekam juga boleh mengambil upah dia ketika dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, yaitu membekam. Allah Azza wa Jalla. Berarti hadis apa? Hadisun qudsiyun. Hadis yang diawali qala Allah Ta'ala itu namanya hadisun qudsi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nggak ada di dalam Al-Quran. Salasatun ana khasmuhum. Salasatun ana wong telu ana uta ingsun iku khasmuhum musuhe salasa. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Rajulun suwiji wong lanang akta kang paring sapa rajul biya kelawan ingsun summa ghadara nuli khianat sapa rajul. Wa rajulun lan wong lanang ba'a kang adol sapa rajul khurran ing wong kang merdeka fa akala nuli mangan sapa rajul samanahu ing regane khurran. Wa rajulun lan wong lanang istajara kang nyewa sapa rajul ajiran ing buruh fastaufa nuli nyukupi amrih cukup sapa ajir minhu sangking rajul walam yu'tihi lan ora paring sapa rajul ing ajir ajrahu ing upahe ajir. Rawahu Muslimun. Di dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ada 3 orang nanti pada hari kiamat itu menjadi musuh Allah. Allah berfirman, ada 3 orang yang nanti pada hari kiamat akan menjadi musuhku. Yakni musuhnya Allah. Musuh itu bisa berarti dia kafir, bisa berarti dia fasik. Tidak selalu yang dikatakan sebagai khasmullah atau aduwullah itu kafir. Kalau kafir sudah pasti dia adalah aduwullah, yaitu musuhnya Allah. Orang fasik, pelaku maksiat juga terkadang disebut sebagai khasmullah, aduwullah. Seperti di sini, dalam hadis ini. Ketika dikatakan 3 orang ini nanti pada hari kiamat menjadi musuh Allah, bukan berarti bahwa 3 orang ini kafir, tidak. Tetapi mereka jatuh kepada kemaksiatan. Mereka bermaksiat kepada Allah, jatuh pada perkara yang diharamkan menjadi fasik. Yaitu yang pertama, seseorang yang kemudian a'tabiyah thumma ghadara, orang yang berkhianat, orang yang mengkhianati. Yang di sini yang dimaksud dalam hadis ini adalah seperti orang yang membaiat seorang khalifah, kemudian dia mengkhianatinya dengan memberontak, tidak mau taat terhadap khalifah. Seperti yang terjadi pada masa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada masa itu ada sebagian yang nggak mau membaiat Sayyidina Ali, dan ada sebagian yang pada awalnya mereka membaiat Sayyidina Ali, kemudian mereka membatalkan baiatnya, ghadara. Mereka mengkhianati Sayyidina Ali, tidak mau taat terhadap Sayyidina Ali, memberontak terhadap pemerintahan Sayyidina Ali. Maka mereka itu jatuh kepada maksiyah. Perkara haram menjadi fasik. Tetapi sebagian mereka kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa tersebut. Kemudian yang kedua, rajulun ba'a hurran fa'akala thamanah. Seseorang yang di sini memang lafadznya rajul, tapi seandainya dilakukan perempuan juga sama.
Nah, di sini rojul yang dimaksud ya orang secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi karena pada umumnya yang melakukannya itu laki-laki, sehingga disebut di sini rajulun. Yaitu seorang laki-laki, maksudnya manusia, orang yang atau seseorang yang dia menjual manusia merdeka. Kemudian dia memakan hasilnya. Seperti yang sudah kita sampaikan, yang manusia itu yang merdeka tidak bisa diperjualbelikan. Yang bisa diperjualbelikan itu adalah abd, hamba sahaya. Budak itu boleh diperjualbelikan. Kalau saya misalnya memiliki budak, boleh saya jual kepada orang lain. Tetapi kalau manusia merdeka seperti kita nggak bisa diperjualbelikan. Nggak boleh seorang suami menjual istrinya, atau seorang bapak misalnya menjual anaknya. Anak saya terlalu banyak, saya jual satu misalnya. Nggak boleh dikatakan seperti itu. Nah, karena ada juga di sebagian daerah itu anaknya dijual. Karena anaknya banyak, setiap tahun istrinya melahirkan misalnya, terus dia orang miskin tapi anaknya banyak, kemudian dijual kepada orang, masih bayi itu dijual kepada orang lain, dan dia memakan hasil dari menjual anak itu. Ini jelas diharamkan. Itu terjadi, meskipun itu dalam hal yang dalam hal untuk agar dia tidak menelantarkan anaknya. Itu biasanya dilakukan begitu oleh keluarga miskin, tetapi dia produktif artinya dia banyak anaknya, mudah dia untuk melahirkan, sehingga kemudian ketika masih dalam kandungan nanti sudah dijanjikan untuk dijual kepada orang yang nggak punya anak. Dengan pengertian seperti itu, ya nggak boleh. Kalau diberikan untuk diasuh, diwakilkan pengasuhannya kepada orang lain, boleh. Tetapi kalau diperjualbelikan tidak boleh. Ada jual beli manusia yang yang itu memang dengan pengertian negatif. Jadi manusia dewasa dijual dengan alasan untuk dikirim ke luar negeri, dengan alasan untuk bekerja di luar negeri. Nah, banyak perempuan-perempuan juga kaum laki-laki, ini bukan satu dua terjadi di Indonesia dan di dunia, namanya perdagangan manusia. Itu banyak terjadi, bukan sesuatu hal yang ngira-ngira atau khayalan, memang terjadi di Indonesia juga ribuan terjadi kasus perdagangan manusia. Jadi mereka di awal mereka dijanjikan untuk dipekerjakan ke luar negeri, tetapi ternyata itu dijual oleh oknum-oknum tertentu. Dan ini sangat berbahaya karena pasti nanti dia akan terzolimi. Manusia merdeka itu akan terzolimi, bahkan bisa terjadi pembunuhan terhadap dirinya karena dianggap sudah dibeli. Kalau sudah dibeli, orang yang membelinya itu akan semena-mena berbuat zalim terhadap dirinya. Bahkan sebagian dibunuh, diambil organnya, entah itu ginjalnya dan sebagainya, diperjualbelikan. Nah, ini praktek yang sangat berbahaya. Seseorang yang menjual manusia merdeka, kemudian dia memakan hasilnya, itu dia tergolong sebagai musuh Allah nanti di hari kiamat. Artinya dia jatuh kepada dosa besar. Kemudian yang ketiga, rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Seseorang yang dia menyewa seorang pekerja, seorang buruh bekerja, setelah pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak memberikan upahnya.
Jadi seseorang misalnya suruh bekerja di sawahnya, atau bekerja untuk membangun rumah, bekerja untuk, ini kan akadnya kemarin apa? Ijarah, menyewa orang untuk menjahitkan bajunya, menyewa orang untuk apa namanya membangun rumahnya, menyewa orang untuk apa namanya mencangkul sawahnya dan seterusnya. Setelah selesai nggak dibayar, nggak dikasih upah, nggak dikasih upah. Pasti ya marah yang bekerja, sudah susah payah bekerja, ternyata setelah selesai nggak dikasih upah. Nah, maka orang yang melakukan itu nggak memberikan upah orang yang bekerja untuknya, yang dia sewa tenaganya untuk mengerjakan suatu pekerjaan, itu jatuh dalam kemaksiatan. Wajib memberikan upah, wajib memberikan upah kepada orang yang kita sewa tenaganya. Kalau nggak punya uang, ya dikerjakan sendiri. Kalau kamu nggak punya uang untuk misalnya membangun rumah, kamu bangun sendiri rumahnya. Kalau kamu nggak punya upah untuk apa namanya menjahitkan baju kamu, ya kamu jahit sendiri. Kan semestinya seperti itu. Ini duit nggak punya, untuk ngasih upah nggak punya, nyuruh orang untuk bekerja. Setelah selesai dia tidak dikasih upahnya, maka dia dikatakan di sini khasmullah, dia akan menjadi musuhnya Allah. Orang yang seperti itu artinya dia jatuh pada kemaksiatan. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna ahaqqa ma akhadtum, inna ahaqqa ma, sak temene luwih hak-hake barang akhadtum kang ngalap sapa sira kabeh, alaihi ing atase ma, apane ajron ganjarane, apane ajron bukan ganjaran di sini, apane ajron upae, iku kitabullahi, kitabe Allah, akhrajahul Bukhari. Jadi ganjaran itu ada kalanya imbalan ya, ajr itu kan imbalan. Ada kalanya ukhrawi, nanti di akhirat, ajr itu pahala. Kalau di dunia upah, upahnya. Jadi kalau upah di akhirat dan upah di dunia, ingin upah di dunia atau upah di akhirat, itu ajr bahasa Arabnya. Ajrun indallah, pahala nanti di akhirat. Kalau ajr indan nas sebagai upahnya ketika di dunia. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perkara yang paling berhak untuk diambil upahnya itu adalah kitabullah, artinya mengajarkan Al-Quran. Hadis ini menunjukkan boleh bagi seseorang untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau seseorang misalnya ngajar atau menjadi guru ngaji, boleh nggak dia mengambil upah dari mengajarkan ngaji itu, mengajarkan baca Al-Quran? Jawabannya menurut jumhurul ulama berdasarkan hadis ini itu boleh, itu diperbolehkan. Misalnya buka privat untuk mengajarkan Al-Quran, dibuka, ditulisi, apa namanya, diumumkan lewat media massa, medsos misalnya, media sosial. Nah, silahkan yang mau ngaji dengan saya, ngaji Al-Quran misalnya sebulan sekian, misalnya dia dipasang tarif. Itu menurut jumhurul ulama boleh berdasarkan hadis ini. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan itu nggak boleh. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh yang kayak seperti itu. Maka sebaiknya memang agak tabu juga kalau dilakukan. Tabu itu ya kurang pantas ya kalau seandainya seseorang
guru ngaji, kemudian dia ngambil tarif dari mengajarkannya, itu agak kurang pantas jika diperhatikan. Tapi sebenarnya menurut jumhurul ulama itu diperbolehkan. Kalau mengajarkan bahasa Inggris saja boleh ambil upahnya, mengajarkan matematika boleh mengajar upahnya, maka mengajarkan Al-Quran itu ahakku ma akhadtum alaihi ajron. Itu lebih-lebih boleh untuk mengambil upah dari mengajar ngaji itu. Tetapi agar seseorang itu mendapatkan ajr indallah, pahala nanti di akhirat, mendapatkan pahalanya, kan disyaratkan harus ikhlas. Nah, di sini yang kemudian harus diwaspadai. Kalau seseorang kemudian tidak lillahi ta'ala di dalam mengajarkan Al-Quran, nanti dia nggak akan dapat pahala di akhirat. Dia dapat upah di dunia tetapi tidak mendapatkan pahala nanti di akhirat. Nah, termasuk mengajarkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu Al-Quran, membaca Al-Quran, ilmu agama, dan lain-lain. Seseorang boleh pada dasarnya mengambil upahnya menurut jumhurul ulama dari mengajarkan ilmu-ilmu agama tersebut. Tetapi agar seseorang mendapatkan pahala nanti di akhirat, upahnya nanti di akhirat, ajr indallah, maka yang harus diperhatikan niat di dalam hati harus lillahi ta'ala. Kalau enggak, hanya semata-mata untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan penghasilan gaji atau upah di dunia, maka nanti dia tidak akan mendapatkan pahala. Karena itu semestinya ada organisasi atau ada perorangan orang kaya itu yang menanggung hidup para guru. Itu semestinya begitu, agar mereka itu bisa bisa lillahi ta'ala, bisa ikhlas betul, tidak mengharapkan urusan-urusan duniawi dalam dia mengajarkan Al-Quran maupun ilmu-ilmu agama. Semestinya begitu. Karena banyak sekali guru-guru ngaji itu miskin, fakir. Ini kan yang memprihatinkan sekarang kan seperti itu. Guru-guru ngaji itu nggak diperhatikan kesejahteraannya. Pada umumnya begitu. Kalau guru-guru misalnya di sekolah, guru-guru di sekolah formal, guru-guru di madrasah formal, guru-guru di perguruan tinggi, mereka digaji oleh pemerintah, mereka ada gajinya. Apalagi yang pegawai negeri, mereka ada jatah gajinya. Sementara yang guru ngaji ini enggak. Orang tua murid bayar 5.000 pun enggak dibayar. Nunggak sampai 6 bulan, bayar 5.000. Kalau di sini madrasah diniyah kan bayarnya cuma segitu, 5.000 ditunggak lagi, nggak bayar lagi, sebagian nggak bayar, sebagian sampai berbulan-bulan nggak bayar. Karena gurunya memang nggak menekankan itu, nggak cari itu, hanya sekedar buat beli kapur, bukan untuk bayari gurunya, tapi untuk beli kapur, beli penghapus, untuk keperluan belajar, nggak dibayar lagi gurunya yang membelikannya akhirnya. Nggak diperhatikan oleh pemerintah ataupun oleh orang-orang kaya. Semestinya nggak seperti ini. Ini kan mengajarkan ilmu agama. Semestinya ada orang kaya, udah ini kesejahteraannya saya tanggung, kesejahteraan guru. Udah nggak usah mikir yang lain-lain, nggak usah mikir kerja, nggak mikir yang lainnya. Rumah saya siapkan, untuk kebutuhan nafkah dia sehari-hari kita cukupi. Sudah fokus untuk mengajar. Mestinya ada orang yang seperti itu. Atau
Pemerintah yang harus memperhatikan, bupati, gubernur, memperhatikan yang seperti itu. Guru-guru ngaji udah jamin, udah fokus, biar lillahi ta'ala, tidak cari apa namanya kebutuhan-kebutuhan, tidak cari upah dalam mengajar, dia bisa mendapatkan akhiratnya, maka ditanggung seluruh kebutuhan kehidupannya. Nah, tapi sulit mencari orang yang seperti itu, mencari pemimpin yang seperti itu, pemimpin daerah yang seperti itu ya sulit. Yang diurus selalu ya mereka yang pegawai negeri, yang memang pegawainya pemerintah. Tetapi mereka yang mendidik akhlak dari umat, mereka yang mendidik ilmu-ilmu, mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat, itu justru terabaikan. Nah, ini yang sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Sehingga sedikit orang yang mau jadi guru ngaji. Sedikit sekali. Padahal itu pekerjaan yang mulia. Sedikit orang yang mau jadi guru madrasah diniyah. Rata-rata yang jadi guru madrasah diniyah itu ya perempuan yang nganggur, daripada nggak ada kerjaan, ya dia ngajar. Nah, sebagian seperti itu. Kalaupun laki-laki itu adalah sambilan. Nah, ngajarkan ngaji itu adalah sambilan, sehingga biasanya ngajar ngaji itu di waktu sore, di waktu malam. Itu kenapa? Nah, pagi untuk kerja. Kalau nggak kerja, ngajar ngaji aja, siapa yang ngasih makan istrinya dan anak-anaknya? Nah, akhirnya pagi kerja, sore kerja, ngaji itu sebagai sambilan saja. Sambilan itu ya sekenanya, nggak begitu. Yang alasannya ya lillahi ta'ala, ini yang untuk akhiratnya ya bagus, kita tidak salahkan dia dalam hal ini, karena memang dia juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Yang masalah ini adalah tidak ada perhatian kepada orang-orang lain, bahkan orang tua yang anaknya diajari ngaji pun nggak memperhatikannya. Anaknya bisa baca Al-Quran, anaknya bisa ilmu agama, kewajiban dia sudah diambil alih, diwakilkan kepada dia. Kewajiban mengajari anak ilmu agama itu kan kewajiban orang tua. Sudah kewajiban orang tua, diserahkan orang lain, bayar 5.000 nggak dibayar. Gimana nih? Dia sudah anaknya jadi pinter ilmu agama, anaknya akan selamat nanti di akhirat, orang tuanya bebas dari kewajiban mengajarkan ilmu agama. Bayar 5.000 bukan untuk gurunya, tapi untuk beli kapur, untuk beli spidol, nggak dibayar. Nah, sementara sudah seperti itu, orang tuanya berprasangka buruk lagi, paling dimakan oleh gurunya dan sebagainya. Ini memprihatinkan. Ini fakta yang terjadi di masyarakat. Ya. Hendaknya kita tidak seperti itu. Seperti itu harus dihargai. Seorang guru itu dihargai. Ada orang lah yang menanggung agar seorang dai, seorang guru, seorang seorang guru ngaji, bagaimana biar mereka fokus melakukannya lillahi ta'ala, tidak berpikir mencari upah, tidak mencari. Itu ada orang yang menanggungnya. Kalau kita organisasi, maka ada organisasi misalnya NU, itu kita udah seperti orang lain ya, orang lain. Ini karena masalah dakwah, masalah dakwah. Orang lain di luar kita, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Wahabi, itu dijamin, para dai-dainya itu dijamin. Dia, anak-anaknya, rumah semuanya sudah dijamin. Digaji setiap bulan oleh organisasi mereka. Dan bukan sedikit, banyak. Mereka akan makmur, belikan mobil, semuanya. Semuanya. Semakin tambah anak, semakin tambah banyak gajinya. Tambah istri juga tambah gajinya. Itu kalau orang Wahabi.
Makanya banyak yang tertarik karena di situ, karena urusan duniawinya. Sehingga mereka orang Wahabi itu fokus kalau dakwah itu nggak mikir yang lain-lain. Makanya bagus settingannya, kalau misalnya lewat media sosial kualitasnya juga betul-betul bagus. Nah, sementara kita nyambil-nyambil sambil dakwah, kerja juga, macam-macam, semuanya dikerjakan karena ini juga penting, yang itu juga untuk cari nafkah, semuanya dikerjakan, nggak fokus dalam dakwah. Rata-rata kita dai-dai aswaja, ahli sunnah wal jamaah, itu nggak fokus dakwahnya, semua diurus. Nah, sementara mereka fokus, Wahabi itu mereka fokus dalam dakwahnya. Lihat Ustadz Wahabi itu fokus sekali dakwahnya, hampir nggak ada waktu kecuali untuk dakwah. Mereka kerja apa? Nggak kerja, kerjanya ya dakwah itu. Mereka fokus dalam dakwah. Nah, ahlu sunnah wal jamaah itu membutuhkan yang seperti itu. Tapi kita tunggu-tunggu orang yang kayak begitu nggak ada. Yang mau menginfakkan hartanya untuk kesejahteraan para dai ini, yang nggak ada. Kebanyakan mereka senang kalau infak, wakaf, infak untuk bangun masjid, infak untuk bangun pondok pesantren, untuk bangun madrasah, ya bagus-bagus saja. Tapi nggak ada yang kemudian udah saya tanggung orang ini mau dai hebat ini, bagus kalau memberikan penjelasan, bagus, semangatnya bagus, sudah fokus saja kamu, udah nggak usah kerja lagi, tinggalkan semua pekerjaan, kamu ngaji saja, dakwah saja, jangan khawatir per bulan kamu saya kasih 5 juta misalnya, rumah saya buatkan misalnya. Kalau ada yang kayak begitu gimana itu? Kira-kira fokus nggak dakwahnya orang itu, dan dia nggak akan berpikir cari upah, udah cukup dia fokusnya lillahi ta'ala untuk berdakwah. Nah, jadi kita umumkan dicari orang yang seperti itu, orang yang seperti itu yang mau membiayai para dai. Kita di LDNO Kabupaten Kediri itu punya 70 dai muda. Nah, tapi kita mau kerahkan mereka itu ya mikir-mikir nanti gimana ini kehidupan mereka bagaimana. Kita sebagai organisasi kan harus bertanggung jawab, paling enggak per bulannya mereka kita kasih. Mereka diharapkan ikhlas lillahi ta'ala di dalam berdakwah. Tetapi orang kita atau organisasinya atau orang yang kaya itu berpikir bagaimana mereka bisa terjamin kehidupannya. Hadirin rahimakumullah. Ini kita tadi berbicara tentang masalah apa? Upah. Nah, upah pada dasarnya boleh mengajarkan Al-Quran dengan mengambil upah. Nah, tapi itu tadi menjaga keikhlasan ini bagaimana? Makanya ada sebagian yang mengatakan nggak boleh. Tapi jumhur berdasarkan hadis ini mengatakan boleh. Kan agak gimana didengar gitu, misalnya ada orang memasang tarif, silakan mau ngaji saya sebulan sekian misalnya, itu kan agak janggal gitu dalam pandangan kita. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tu paringa sapa sira kabeh al ajira ing buruh ing wong kang den sewa, ajrahu ing upahe ajir, qabla ayajiffa ing dalam sadurunge kering apa araquhu keringete ajir, rawahu Ibnu Majah. Wa fil babi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Abi Ya'la wal Baihaqi wa Jabir inda Tabarani wa kulluha dhi'af. Nah, hadis ini hadis dhaif tetapi bisa diamalkan, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah ajir orang
pekerja yang bekerja kepada kamu, upahnya. Berilah upah orang yang bekerja pada kamu sebelum kering keringatnya. Ini tidak disyaratkan seperti ini. Artinya tidak disyaratkan harus sebelum kering keringatnya. Karena bisa jadi nggak berkeringat ya. Jadi di sini hanya untuk menunjukkan apa? Harus cepat. Nah, harus cepat. Begitu pekerjaan itu selesai, maka kasih upahnya. Itu yang dimaksud seperti itu. Jadi tidak harus benar-benar sebelum kering keringatnya. Karena kalau kuli yang memang berkeringat. Kalau dia kerja di di sawah berkeringat. Tapi kalau dia kerjanya memperbaiki TV, memperbaiki radio, memperbaiki listrik, kan nggak berkeringat. Nah, jadi maksudnya di sini bukan hakikatan harus seperti itu, tetapi isyarah. Nah, ini sebagai isyarat untuk menunjukkan bahwa kalau kita mempekerjakan seseorang untuk pekerjaan tertentu, begitu apa yang kita inginkan sudah diselesaikan, maka langsung kita berikan upah. Karena orang bekerja itu yang ditunggu-tunggu upah itu. Nah, namanya orang bekerja kepada kita pasti yang ditunggu apa? Upahnya. Kalau sudah selesai dapat upah. Itu gembiranya luar biasa. Ketika dia mendapatkan upah itu, dia sudah mikir nanti hari ini terakhir saya akan menyelesaikan pekerjaanku. Nanti setelah ini saya akan ngajak istri saya ke warung misalnya, ke rumah makan, atau nanti akan saya kasihkan istri saya, anak saya. Sudah mikir begitu. Tiba-tiba nggak dibayar. Dia bilang seminggu lagi atau sebulan lagi belum punya uang. Kan kecewa, pasti akan kecewa. Karena itulah maka adabnya, kalau seseorang itu menyewa orang lain untuk bekerja, mengerjakan suatu pekerjaan, begitu selesai, dia harus langsung untuk memberikan upahnya. Diibarahkan di sini qabla ayajiffa araquhu, sebelum kering keringatnya itu. Hadis yang terakhir, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man istajara, man utawi sapane wong iku istajara amrih nyewa sapa wong ajiran ing pekerja, fal yusammi mongko becik nyebut sapa man lahu maring ajir ujratahu ing upahe ajir. Rawahu Abdur Razzaq wa fihi inqita'un wa wasalahu wa fihi inqita'un wa wasalahu al-Baihaqi min tariqi Abi Hanifah. Ini yang kita jelaskan kemarin, yaitu bahwa seseorang ketika melakukan akad ijarah, yaitu sewa menyewa, dalam hal ini sewa menyewa baik itu berupa benda atau sewa menyewa orang, menyewa tenaga orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, itu ujrahnya harus sudah maklum, sudah diketahui oleh kedua belah pihak sebelum seseorang itu melakukan pekerjaan itu. Atau sebelum di awal itu harus sudah diketahui berapa. Kalau misalnya nyewa rumah, sudah tahu berapa 1 tahun, 1 juta, ya sudah 1 juta. Sudah tahu sebelumnya, meskipun belum dibayar di awal. Termasuk kalau kita makan di warung misalnya, itu juga dari awal kalau misalnya jual beli, itu juga sudah tahu harganya. Tidak kemudian nggak tahu, tiba-tiba makan dikasih, kemudian dihabiskan, setelah itu berapa, kemudian kemudian disebutkan begitu, kaget ya, wah uang saya nggak cukup, gimana tadi di awal. Nah, makanya sebagian warung itu sudah ada
sudah ada tarifnya, disebutkan tarifnya. Itu yang aman. Misalnya lele sekian, bebek sekian, kemudian kalau nasi ini sekian, dan seterusnya. Itu ada daftar menu harganya. Nah, itu akan, kalau seperti itu kita menjadi tahu harga dari yang kita misalnya makan. Jadi harus disebut di sini ada, kalau jual beli ya dilakukan jual beli dulu. Atau sewa menyewa sudah disebutkan upahnya berapa. Kalau misalnya dia bekerja untuk bangunan, membangun rumah misalnya, maka sudah diketahui seharinya misalnya 100.000. Nah, sudah diketahui. Kalau itu sudah umum, itu bagaimana menurut Imam Malik? Itu boleh kalau sudah umum. Sudah umum itu seperti kita kalau sewa mobil umum, angkutan umum. Misalnya dari sini ke sana ada angkot. Meskipun sekarang sudah jarang ya, angkot itu sudah jarang. Atau ojek, Gojek dan sebagainya, itu di awal sudah diketahui dari Pare ke Kediri berapa. Nah, sudah ada tarifnya. Itu enggak, itu yang semestinya, yang seperti itu yang semestinya. Bukan kalau misalnya Pak, misalnya ngojek ya silakan. Berapa Pak? Gampang nanti. Gampang, sama saya gampang saja. Akhirnya nggak tahu berapanya, sampai di sana dia bilang ternyata gampang, ternyata nggak gampang. Ternyata dia minta yang lebih dari yang semestinya, yang biasanya. Nah, maka harus di awal itu diketahui. Tapi kalau sudah maklum, misalnya memang angkot dari Pare ke Kediri sekian, sudah maklum. Dari Kediri ke Surabaya itu 35.000 misalnya. Sudah biasa seperti itu, maka menurut Imam Malik nggak masalah kalau misalnya nggak disebut upahnya di awal. Karena sudah ma'rufah ya, sudah dikenal, sudah diketahui. Tapi kalau belum, itu nggak bisa. Seperti yang dipraktekkan oleh taksi. Pakai apa namanya? Argo, apa namanya? Yang itu ada yang pakai angka itu. Jadi nanti dilihat di situ akan berubah-ubah. Lihat nanti berapa jauh, nanti disitulah argo itu yang nanti akan menentukan berapa sewanya. Kalau yang seperti sekarang ini kan Gojek dan semacamnya itu namanya apa? Ojol ya, apa namanya? Ojek online itu. Itu kan sudah ada tarifnya. Nah, sudah ada tarifnya. Di awal sudah diketahui. Tapi kalau taksi di masa lalu dan sekarang juga masih ada, kalau di kota-kota itu kan pakai angka itu. Nah, itu nggak boleh. Dengan kesepakatan ulama nggak ada yang membolehkan yang kayak begitu, karena belum jelas. Nah, sewanya itu belum jelas. Bahkan di sini kalau sopir taksinya itu nakal, apalagi kita yang naik taksi nggak paham jalan, itu bisa diputer-puter dulu ke sana kemari, nggak sampai-sampai ya. Katanya cuma setengah jam, ini sudah 1 jam nggak sampai-sampai. Ternyata muter-muter dia, akhirnya di situ angkanya menjadi besar. Kan bisa seperti itu. Beda kalau sini sana, nah ini sudah misalnya 50.000, ya udah, dia nggak mungkin akan dijauhkan. Bahkan mungkin dia akan dicarikan jalan pintas biar cepat, karena dia pengen dapat pelanggan yang lainnya. Nah, bisa yang diuntungkan yang kita yang menyewa itu. Jadi kalau misalnya naik taksi yang masih menerapkan itu, bagaimana? Ya kita, kalau dia mau dari awal, misalnya Pak kita mau ke Kediri berapa? Nah, kalau dia mau ya silahkan. Tapi kalau dia nggak mau, pakai argo saja. Nah, kita nggak bisa seperti itu.
Nah, nggak bisa seperti itu. Kalau dia mau ya kita tabarruk, menggunakan akad tabarruk, saling menyumbang antara kita dengan dia. Maka itu nanti kalau dengan tabarruk, maka itu menjadi diperbolehkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalilnya yang menunjukkan bahwa dalam sewa menyewa ujrohnya itu harus maklum di depan. Dari sejak awal itu sudah diketahui oleh orang yang bekerja. Agar di sini dalam rangka untuk menjaga hak seseorang lain dan agar tidak mengecewakan orang lain. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya akan masuk pada bab yang baru, yaitu babu ihya'il mawad. Semoga manfaat barokah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.